Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novita Helena Lawrence, Prodi Teknik Budaya Perikanan tingkat 2. NIP 20.3.03.098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui kontinuitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan dan keamanan maritim serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Menurut pendapat Presiden Joko Widodo tentang negara maritim, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik di dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. 40% perdagangan dunia sekitar ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Dan lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategi itu, baik geografik, geopolitik maupun geoekonomi. Akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memamparkan 5 pilar sebagai upaya mewujudkan poros maritim di dunia. 5 pilar utama dalam poros maritim dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dan fokus membangun kelautan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menetapkan nelayan sebagai yang utama. Kemudian pengangkutan ekonomi maritim. Langkah awal pengangkutan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah aslinya belum semuanya terlihat maksimal. Sementara ini memprioritas realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Langkah keseriusan untuk pemberantasan illegal fishing berdampak positif bagi negara, akan pencurian ikan turun drastis. Selain itu, terjadi peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia, serta kebijakan yang ditetapkan dari tahun ke tahun meningkatkan PDB perikanan menguntungkan nelayan. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan tol laut. Langkah selanjutnya ialah pembangunan tol laut. Tujuan pembangunan tol laut ini adalah mengambil potensi ekonomi dari kedapatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia. Tentu mensyaratkan infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Infrastruktur kelautan pertama berfungsi memastikan efisiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antara pulau-pulau melalui sebaran pengampunan dan berintis secara merata di wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan yang lain adalah mengembangkan pelabuhan hubungan internasional di daerah terluar sebagai langkah untuk mengintegrasikan Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, di antaranya ialah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional. Dengan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut, 5 pelabuhan hubungan nasional maupun internasional, dan 19 pengumpan pelabuhan yang menjadi hubungan tol laut ialah Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Bitung,
Pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang di kawasan industri. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditemukan pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi di inklusif secara berkelanjutan serta berkontribusi secara signifikas yang bagi bertujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama. Mengingatkan sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memusnahkan penggunaan ke arah maritim dan tersedia sumber daya laut yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.